Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai adik-adik. Hai. Langsung saja ya. Sini langsung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada sore hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang penuh ilmu seperti sekarang ini. Siapa yang habis PTS, Cung? Nah, ini adik-adik PTS-nya dikerjakan di mana? Di rumah. Dikerjakan sendiri apa dibantu orang tua? Ayo jujur, yang dikerjakan orang tua siapa? Ada? Yang diajari siapa? Enggak apa-apa ya. Tapi teman-teman enggak boleh bohong. Misalkan nanti kalau di sekolah ditanya sama bu guru, pas ngerjainnya itu dibantu bapak ibu guru atau dikerjakan sendiri, jawabnya harus jujur kalau dibantu orang tua. Adik-adik tahu nggak jujur itu apa sih? Yang tahu, Cung? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah loh. Ya, saya kasih tahu aja ya, biar cepat. Jujur itu antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Misalkan adik-adik dikasih uang sama orang tua untuk menabung. Teman-teman bilangnya sudah menabung, tapi uangnya masih di tangan, itu namanya tidak jujur. Kalau bilangnya sudah menabung, tapi uangnya sudah diberikan, namanya jujur. Terus teman-teman ini pernah nggak sih berbohong? Ayo, siapa yang pernah berbohong? Ada? Nggak ada ya, pasti semuanya pada jujur. Adik-adik tahu nggak sih uswatun hasanah kita siapa? Ya, yang keras? Ya betul, Nabi Muhammad itu dapat julukan apa? As-Siddiq, artinya benar dan jujur. Nah itu kan salah satu sifat yang harus kita teladani ya, jujur dalam setiap kegiatannya, tidak berbohong. Kepada orang tua juga tidak berbohong, kepada teman juga tidak berbohong, kemudian pokoknya kepada semuanya itu harus jujur. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 119, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Mau dibacakan ayatnya? Mau? Ya, tak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Itu artinya apa? Yang pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan yang kedua kita diperintahkan untuk bersama dengan orang yang jujur. Karena misalkan Mbak Lintang punya teman Mbak Iin sama Mbak Dini, itu kan misalkan satu orang itu berbohong, pasti orang yang lainnya akan ikut-ikut berbohong. Tapi kalau satu orang ini jujur, maka orang lain juga ikut jujur. Jadi di sini lingkungan itu penting ya. Kalau bisa teman-teman itu berkawan yang jujur ya, jangan suka bohong-bohong ya. Siap? Siap. Terus dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 3 juga disebutkan bahwasannya, boleh dibacakan lagi? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi teman-teman di sini walaupun sembunyi-sembunyi ya, kalau berbohong itu Allah pasti tahu. Walaupun kalian bersembunyi di lubang yang sangat kecil pun pasti tahu. Dan pernah nggak sih teman-teman bilang bahwasanya jujur itu ajur? Pernah dengar tidak? Oh tidak. Kalau gitu baik, bahwasanya jujur itu mujur itu beruntung. Jadi di sini jujur itu manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya itu kita mendapatkan teman yang baik dan banyak. Karena teman-teman suka nggak punya teman yang suka bohong? Enggak. Siapa yang suka teman yang bohong? Ya. Kalau bisa teman-teman itu saling mencontohkan satu sama lain ya. Kalau ada yang bohong diingatkan. Jangan didukung. Nanti kalau didukung, aku mendukung kamu ya, misalnya kamu bohong, nanti yang dosa enggak cuma kamu tapi Mbak Anis juga ikut dosa. Itu ya. Terus manfaat jujur itu sebenarnya ada banyak sih. Tapi di sini Mbak Anis cuma mau ngasih tahu ada 3 aja ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisadari fa inna sadari yahdi ilal birra innal birra yahdi ilal jannah." Hadis Bukhari Muslim. Hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu ke dalam surga. Jadi di sini adalah barang siapa yang jujur, insya Allah dia akan masuk surga. Jujur itu susah tidak sih? Ayo, susah apa tidak? Hah? Tidak. Pernah berbohong tidak? Jujur sama bohong susah mana? Ayo. Jujur nggak apa-apa. Kalau bisa teman-teman bohongnya nggak boleh diulangi lagi ya. Harus jujur agar kita kelak masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, dalam belajar ya, kita juga harus jujur. Misalkan kita ujian, kita dapat nilai bagus tapi hasil mencontek, itu benar atau salah? Salah. Benarnya bagaimana? Kita mengerjakan sendiri dengan hasil apapun. Jadi tidak boleh malu kalau nilainya jelek, ya nggak apa-apa, kan itu hasil usaha dia sendiri. Kemudian yang ketiga itu banyak teman. Jadi kayak tadi misalkan pokoknya intinya saling mengingatkan satu sama lain, jangan sampai ada yang berbohong. Mbak Nurul pernah berbohong tidak? Ayo, jangan diulangi lagi ya. Terus yang keempat, mendapat kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kebaikan jujur itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Tuh ya. Ada yang mau ditanyakan? Jujur kepada orang tua, baik tidak sih? Baik. Pernah tidak ayo berbohong kepada bapak ibu? Atau misalkan dapat nilai jelek terus disembunyikan. Ada yang pernah? Tidak pernah ya. Terus apa lagi ya? Bisa mendoakan kedua orang tua? Bisa. Yuk kita sama-sama mendoakan kedua orang tua yuk. Ta'awud ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi firli wali walidayya mu'minina amin. Rabbis shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح. Udah ya? Itu tadi doa apa? Mau belajar. Kalau doa kepada kedua orang tua bagaimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo, siapa tadi yang salah? Jujur ngaco, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa ya. Tadi doa mau belajar. Terus teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak? Mau pulang? Yuk. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan Mbak Anis tadi? Ada? Yang Mbak Aisyah? Nah, kesimpulannya di sini kita diajarkan untuk bersikap jujur dari kecil, karena dari kecil itu sebagai pondasi ya. Jadi kalau kecilnya suka bohong, kita lihat saja nanti besarnya bagaimana ya. Karena kalau dari kecil diajarkan untuk jujur, insya Allah kedepannya dia akan ingat, oh saya lebih baik jujur, karena jujur itu membawa kita kepada kebaikan. Yo, ada lagi yang mau tanya? Sudah? Terima kasih ya atas waktunya. Semoga teman-teman sudah tidak suka bohong lagi ya. Ya, kalau bohong nanti masuk dan mendapat dosa. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat ya. Ya. Sekian dari kakak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.